Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Tenggorokan ada gatel ini. Pokari sweat. Masih inget baik. Iya, amarah apa dah. Udah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Sama-sama kita hormati sahibul bait sekaligus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abah Heri beserta seluruh keluarga besarnya, para tuan guru, para asatidz. Ya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah hadirnya para guru-guru kita di majlis ini mudah-mudahan menambah keberkahan. Dan semoga guru-guru kita biar pada disehatin, Amin. biar pada dimudahin, Amin. biar pada dilancarin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Sekedar tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, ketua Majelis Taklim At-Tiba beserta seluruh jajaran dan kepengurusannya, dan jamaah Majelis At-Tiba. Bener Pak, gue pikir Pokari. Duduk begini ya. Santai. Saya baru tadi acara walimah, maka saya agak telat datang. Seluruh jamaah Majelis At-Tiba yang mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini, mudah-mudahan segala niat baik dan hajat-hajat kita dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 5-10 menit saya berbicara, mudah-mudahan walaupun 10 menit ada manfaatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena memang niat datangnya saya kemari ada tujuan maksud tertentu, bukan madang, bukan. Ada obrolan khusus sama guru kita Ustaz Abah. Maka kalau suruh diceramah sekarang disuruh ngomong, khawatir nggak ada hitung-hitungannya dari awal. Itu doang saya. Bapak saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saya teringat ada salah satu perkataan dari Al-Imam Syekh Hasan Basri. Al-Imam Syekh Hasan Basri pernah mengeluarkan 3 kalimat mutiara hikmah. 3 kalimat mutiara hikmah ini mudah-mudahan jadi bahan introspeksi kita. Yang pertama, kata Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa la tagrur bi kasratil ibadah. Janganlah kalian merasa bangga, sombong dan angkuh karena banyaknya ibadah yang telah kalian lakukan. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Jangan kalian merasa bangga, angkuh, sombong karena banyaknya ibadah yang udah kita lakuin. Kenapa? Karena sebanyak apapun ibadah yang udah kita lakuin sampai saat ini, yakin dan percayalah tidak akan pernah mampu menandingi akan ibadahnya iblis. Tidak akan pernah mampu menandingi ibadahnya. Kok iblis, Ustaz? Iblis itu dalam kitab Tafsirul Jalalain disebutkan bahwa posisi jabatan iblis pada saat itu adalah Sayyidul Malaikat. Rajanya daripada malaikat itu adalah iblis.
Artinya apa? Zikirnya malaikat tidak ada apa-apanya dibandingkan zikirnya iblis. Sujudnya malaikat tidak akan pernah menandingi sujudnya iblis. Tapi kita lihat endingnya Bapak, iblis itu di akhirnya terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong kalau kita banyak ibadah. Ini kadang-kadang kita begitu sih Pak. Baru timbang, rajin timbang maulid tiba seminggu sekali dua, udah kayak ustad lah. La ilaha illallah, la ilaha maulid tiba ya. Gua paling hebat. Nih gua paling suci. Padahal baru timbang gabung majlis taklim seminggu. Lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, sehebat-hebatnya iblis Allah sudah memvonis wa kana minal kafirin. Iblis endingnya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Itu yang pertama. Kalau saya ngobrol tak terlalu panjang, jangan. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, la tagrul bi kasratil ilmi. Kalian juga jangan pernah bangga, jangan sombong, jangan angkuh karena banyaknya ilmu pengetahuan yang kalian miliki. Kenapa? Imam Hasan Al-Basri menyambung, limada laki Bal'am bin Ba'urah. Apakah kalian tidak pernah melihat sejarah perjalanan kehidupan seorang sosok Bal'am bin Ba'urah? Jadi Bal'am bin Ba'urah ini hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Beliau Bal'am bin Ba'urah ini Pak, seorang tokoh ulama besar pada saat itu. Kecerdasannya luar biasa, ibadahnya hebat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal'am bin Ba'urah kalau dia buka majlis taklim model begini, Bal'am bin Ba'urah kalau dia buka majlis taklim model begini, kurang lebih ada 12.000 ulama yang dia hadir dalam kegiatan majlis taklim Bal'am bin Ba'urah. Apa yang diucapkan Bal'am bin Ba'urah jadi rujukan ulama-ulama pada saat itu. Bayangkan 12.000 ulama ikut ngaji sama Bal'am bin. Di sini gak manis tiba enggak kalah. Berapa? 12.000. Jadi rujukan pada saat itu. Ini Bal'am bin. Tapi kita lihat di akhir hidupnya Bal'am bin Ba'urah maut dalam keadaan su'ul khotimah. Pak, Bal'am bin Ba'urah maut dalam keadaan su'ul, lidahnya menjadi. Padahal ulama besar. Salah satu karomah kemuliaan yang Allah berikan kepada Bal'am bin Ba'urah, pada satu sekali Bal'am bin Ba'urah mengangkat kedua belah tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengijabah enggak pakai kudu nanti. Enggak nanti, kali itu dijawab. Kenapa? Orang banyak ilmu tahu salah. Orang kalau banyak ilmu tahu salah. Kadang-kadang Ustadz Abah sama Ustadz tuh suka ngeles mulu. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Dia paham ilmunya. Benar? Mohon maaf, Ustadz juga manusia Pak. Ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, dia tahu kunciannya. Oh, gua kudu salat taubat sekian rakaat, selesai Ustadz. Bal'am bin Ba'urah juga sama. Ketika dia mengangkat kedua belah tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu penguasanya penguasa zalim. Ini dapat laporan dari intelijen penguasa pada saat itu bahwa rombongan Nabi Musa akan melewati salah satu wilayah negeri penguasa itu. Yang di dalam negeri itu ada Bal'am bin Ba'urah. Langsung ini penguasanya mendatangkan atau menghadiri atau mendatangkan Bal'am bin Ba'urah, datang kepada Bal'am. Wahai Syekh, wahai Tuan Guru, saya dapat laporan daripada intelijen saya bahwa rombongan Nabi Musa mau datang dan melewati negeri kita. Terus maksud penguasa bagaimana?
tolong mintakan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Musa dan rombongannya musnah, jangan sampai lewat sini. Ini Bal'am bin Ba'urah tahu kalau yang dia doakan kepada Allah adalah seorang pertama nolak karena diiming-imingi oleh sesuatu, makanya nggak sanggup, celeng juga. Itu ulama besar, lagi baru dipakai. Ya, wah, masya Allah, udah nolak. Ini Bal'am enggak, wahai sultan tidak, wahai penguasa, saya enggak berani berdoa kepada Allah. Yang doa saya musnahkan kepada Nabi Musa. Kenapa? Ini Nabi yang saya doakan kepada Allah. Enggak mungkin. Diiming-iming dan sebagainya, akhirnya mau juga berdoa kepada Allah. Ya Rabb, musnahkan Nabi Musa dan rombongannya supaya tidak masuk ke negeri penguasa pada saat itu. Doanya diijabah, cuman terbalik. Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah musnahkan Bal'am bin Ba'urah dan penguasanya pada saat itu, sehingga Nabi Bal'am bin Ba'urah lidahnya menjulur. Bayangkan seorang ulama besar, ilmu pengetahuan luar biasa, EQ-nya di atas nilai rata-rata, sekali angkat tangan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mautnya dalam keadaan suhul. Jangan sombong karena memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, la tagrul bi qudwati suhbati sholihin. Ente juga jangan bangga karena kalian memiliki kedekatan dengan orang-orang soleh. Kalau kalian tidak bisa mengambil hikmah dan ibrah yang dimiliki oleh orang soleh itu, jangan bangga. Jangan bangga dekat sama ustaz. Jangan bangga kita dekat sama kiai. Kita dekat sama habaib kalau kita nggak bisa mengambil ibrah dan pelajaran di kedekatan kita kepada orang-orang saleh. Ini kadang-kadang ustaz dekat sama ustaz begitu. Tibang dekat doa. Tibang dekat doa. Dekat sama ustaz apa? Gua dekat sama ustaz apa? Rokoknya disepin dulu. Yang murid sambar ledek yang gitu mah. Dorake itu mah. Iya, kita dekat nih sama guru. Habis banda guru dipretel-pretel. Karena saking dah, bukan ilmunya yang diambil, bandanya yang diambil. Ya. Udah gitu sombong banget. Cakep cincin lu. Oh iya dong. Wah, dari siapa? Ustaz. Dibagi minta. Lah minta bangga. Mahar itu. Kapan lu minta? Semalam. Enak lu. Iyalah gua mau deket sama Ustaz Abah. Jangankan cincinnya, kolornya saya kasih. Ini murid zaman sekarang begitu, Pak. Saya kadang-kadang jadi ustaz makan hati juga. Kalau dulu murid, masya Allah, guru enak hidupnya. Kenapa? Kadang-kadang mohon maaf ya, ada murid bawa beras. Benar. Ada murid bawa rokok. Kesenangan guru apa? Duduk. Sekarang masya Allah ustaz yang udah modal kagak begitu, hilang atu-atu jamaah. Iya. Bener, hilang atu-atu. Kenapa? Ustaznya pelit. Iya benar, ustaz. Oh dia mah baik. Gitu. Ya Allah, ustaz diperhitungin. Coba itu, makanya kadang-kadang mohon maaf kita gabung baris taklim banyak Pak, cuman berkahnya kurang. Berkahnya kurang. Kenapa bisa berkahnya kurang? Karena kita nggak azim sama kita punya guru. Coba orang tua guru, orang tua dulu ngajinya seminggu sekali, sebulan sekali, cuman sekali kiai guru ngucapin langsung dihafalin itu. Benar ya? Itu orang tua dulu. Iya. Makanya ada keterangan man qara'a bi bismillahirrahmanirrahim summa marra 'alal ma' falyazkur. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim summa marra 'alal ma', kemudian dia lewat di atas air, falyazkur, maka air bisa dibekuk. Ini amalan orang tua dulu. Mulutnya masih keramah, lisannya masih tajam. Maka kalau kata guru ngomong, murid, ente baca bismillah, amalin dah sekian. Enggak nanya tuh murid, buat apa guru? Ini buat apa guru?
Fadilahnya apa guru? Nggak nanya, diamalin langsung sama orang tua guru, langsung dipraktekin, langsung terbukti pada saat itu. Berapa banyak kita dengar sejarah orang tua dulu bisa jalan di atas air, bisa terbang di pelepah daun. Coba bisa praktekin. Praktekin besok Pak, cari empang Pak, kan nggak usah laut, empang. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bekuk kelelep. Iya, kelelep. Kenapa? Kita nggak tazim sama kita punya guru. Akhirnya apa? Lidah dan ucapan kita udah nggak tajam. Benar. Kenapa kita jangan nggak boleh bangga dengan dekatnya orang-orang soleh? Imam Hasan Al-Basri menyambung, "Fala suhbata aslaha minal habibi sallallahu alaihi wasallam." Di permukaan dunia ini nggak ada yang lebih soleh, yang kesolehannya melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita lihat di sekeliling kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Sufyan, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, di situ ada Ummu Abidah, yang orang-orang kafir itu. Ya begitu. Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi Pak, memiliki kedekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab ada ikatan keluarga dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi lihat kehidupan Abu Lahab dan Abu Jahal dan lainnya, dia tergolong ke dalam golongan orang-orang kafir. Kenapa? Abu Lahab nggak bisa mengambil ibroh dan hikmah daripada kesolehan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada murid yang nggak bisa ngambil kesolehan ibroh daripada punya guru, Abu Lahabnya zaman sekarang itu dia. Abu Lahabnya zaman sekarang. Kenapa nggak bisa mengambil ibroh dan pelajaran daripada kita punya guru? 3 mutiara hikmah inilah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran. Silahkan perbanyak ibadah, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyaknya ibadah kita, jangan sampai diri kita menjadikan sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah ilmu, galilah ilmu, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan jadikan banyaknya ilmu kita menjadi sombong dan angkuh. Dekati orang-orang soleh, guru, kiai, ulama, habaib, dan lain sebagainya. Kan dekatnya kita dengan orang-orang soleh akan melunakkan dan melembutkan hati kita, yang pada akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.